Hal pertama yang dirasa ganjil oleh Aris, motor ini kok tiba-tiba berhenti. Nah, begitu Aris berhenti, dia nggak sadar. Begitu dia noleh kiri, ternyata Aris itu berhenti persis di depan pemakaman umum. Dan pada waktu Aris ini lewat persis di depan pemakaman itu, dia ngelihat lagi sosok cewek ini berdiri di pinggir jalan. Dan pada saat itu, Aris ini semakin bisa ngelihat wajah si perempuan ini. Jadi dia pakai seragam SMA dan wajahnya itu hancur, darah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Aris. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Haris. Jadi Haris ini sekarang tinggal di Wonosobo karena Haris sendiri aslinya dari Wonosobo. Sehari-hari Haris ini kerja di salah satu UMKM di sana dan lebih banyak menjual buah carica. Kita tahu bahwa di Wonosobo itu terkenal sekali dengan buah caricanya, yang biasanya kalau teman-teman yang pernah ke Dieng pasti tahu tentang buah carica ini. Nah, buah carica ini biasanya dibuat oleh-oleh khas dari Dieng. Nah, Haris sendiri ini tinggal di Wonosobo dan saat ini dia sudah menikah dan punya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Tapi kejadian ini pernah dialami Haris di sekitaran tahun 2015. Nah, pada waktu itu usia Haris ini masih usia 25 tahun. Jadi ada kebiasaan di daerah sana, terutama di daerah di tempat tinggal Haris. Karena dia tinggal di satu desa yang letaknya ini ada di kaki Gunung Sindoro. Ada juga dari mereka ini yang berusaha atau berikhtiar dengan cara mendatangi orang-orang pintar yang dituakan di sana, semisal ustadz maupun kiai dan lain sebagainya. Dan umumnya ketika pulang dari orang pintar tersebut, si orang pintar ini selalu ngasih 1 botol minum yang sudah didoakan. Nah, biasanya dari air minum inilah sarana untuk mengobati berbagai macam hal, terutama hal-hal yang berhubungan dengan dunia metafisika. Nah, pada saat itu si Haris ini cerita, ibunya Haris ini punya 1 orang juragan atau 1 orang bos, yang pada waktu itu ketika bosnya ini baru pulang dari pemakaman
salah satu keluarganya. Tiba-tiba si juragannya ini merasa banyak sekali hal-hal yang ganjil. Dia selalu didatengin sosok-sosok yang menyeramkan. Nah, kata orang-orang di sekitar sana, hal itu biasa dinamakan dengan sawan mayit. Biasanya beberapa anak-anak kecil yang pergi menuju ke satu pemakaman atau pada saat mereka ngelihat ada jenazah yang diantar dan di depan mereka itu selalu terngiang-ngiang atau bahkan sering ditakuti sosok-sosok tak kasat mata. Nah, biasanya hal ini disebut sebagai sawan mayit di daerah sana. Tapi di sebagian daerah Jawa Timur ada juga yang menyebut hal ini dengan sawanan. Nah, pada waktu itu si juragan ibunya Aris ini minta tolong ke ibunya Aris untuk dicarikan orang yang paham tentang ini. Nah, karena kebetulan ibunya Haris itu punya satu kenalan, akhirnya dihubungilah oleh ibunya Haris dan pulang-pulang ibunya ini bawa satu botol minum air yang sudah didoakan. Nah, ibunya langsung bilang ke Aris, "Le, ini tolong kamu antar ke juragannya ibu." Letaknya sebenarnya nggak terlalu jauh. Beliau tinggal di satu perumahan yang jaraknya sekitar 2 km lah dari rumah Aris tinggal itu. Nah, karena pada saat itu sore itu lagi hujan, jadi Aris yang mau mengantar air minum itu nunggu sebentar. Ditunggu sampai lumayan reda, barulah sekitar jam 6 lebih si Aris ini berangkat. Tapi kondisi waktu itu masih hujan. Nah, ibunya ini takut kalau juragannya sudah nunggu, karena ibunya sudah janji sore air ini akan diantarkan. Jadi sekitar jam 6 lebih itu Haris langsung bawa motor menuju ke rumah juragan ibunya itu. Nah, begitu sampai di tengah jalan, belum lama dia keluar dari rumah itu, tiba-tiba Aris ini dengar ada yang manggil namanya, Riz, tunggu, Riz, tunggu. Lah, otomatis Aris langsung berhenti. Dilihat ke belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Karena kondisi waktu ini masih hujan, dan kondisi sudah mulai gelap, jadi pada saat itu orang-orang ini jarang ada yang keluar rumah. Lah, Aris ini memastikan lagi, dicek ke belakang, dilihat di bagian rumah-rumah tertentu, memang nggak ada satupun orang yang keluar. Akhirnya Aris pun melajukan kendaraannya lagi, belum sampai dia ini jalan begitu lama, ada lagi yang manggil namanya, dan itu suara perempuan. Riz, tunggu, Riz, tunggu. Lah, akhirnya penasaran, Aris ini langsung noleh lagi, ini suara cewek yang sama, yang tadi di lokasi yang berbeda, dan panggilan si cewek ini sampai 3 kali didengar oleh Aris. Setelah itu nggak ada lagi suara cewek yang manggil namanya Aris. Aris pun melajukan kendaraannya. Nah, karena suasana waktu itu hujannya ini masih belum reda, Aris itu melajukan motornya. Dan pada saat sampai di satu jalan yang turunan, mulailah motor ini agak dilambatkan. Nah, ternyata pada waktu di tengah-tengah jalan turunan itu, motor Aris ini tiba-tiba berhenti sendiri. Dan pada waktu motor ini berhenti, secara otomatis Aris langsung memposisikan gigi motornya ke posisi netral, karena dia nggak mau terjadi apa-apa. Diceklah sekali lagi, ternyata nggak ada apapun, nggak ada kendala apapun di motornya. Dicoba di starter sekali lagi, motor ini masih belum nyala. Nah, yang membuat Aris itu ngerasa aneh, jalan ini turunan, dan posisi motor itu sudah dalam posisi netral. Tapi motor itu berhenti di situ. Kalau seandainya motor ini normal, nggak ada apapun, otomatis motor ini pasti melaju ke turunan. Nah, hal pertama yang dirasa ganjil oleh Aris, motor ini kok tiba-tiba berhenti. Nah, begitu Aris berhenti, dia nggak sadar. Begitu dia noleh kiri, ternyata Aris itu berhenti persis di depan pemakaman umum. Lah, sekali lagi Aris merasa ini ada yang nggak beres. Sedangkan posisi pada saat itu hujan ini masih turun. Dia pun langsung berhenti di sana, dia duduk, karena di satu sisi lain Aris ini punya sedikit kemampuan. Dia bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Jadi diputuskan oleh Aris, dia berhenti di sana sambil jongkok di pinggir jalan. Yang di belakang Aris persis itu adalah pemakaman umum. Dia waktu itu nggak berpikir yang negatif, dia tetap berpikir positif. Langsunglah di situ Aris ini nyalakan rokok sambil ngelihat ke arah kanan kiri, nggak ada satupun motor yang lewat dan nggak ada satu orang pun yang jalan di sekitar daerah itu. Jadi pada saat Aris ini ngerokok, dalam batinnya Aris itu sambil mengucap, "Aku ini kan orang sini,
orang asli sini, daerah sini, kok masih kalian ganggu? Kalau misalnya aku ini ada salah, aku minta maaf. Tolonglah kalian tampakkan wujud kalian. Kalian ini butuhnya apa? Kalau memang aku ganggu, aku minta maaf. Nah, pada waktu Aris sambil ngerokok, sambil dalam batinnya itu ngomong seperti itu, tiba-tiba dari arah kejauhan, persis di bawah lampu yang temaram itu, dia ngelihat ada sosok cewek. Nah, cewek ini pakai seragam SMA dan dia berhenti di situ sambil berdiri dan ngelihat ke arah Aris. Waktu itulah sontak Aris ini sempat kaget. Dia ngelihat cewek ini memang nggak terlalu terlihat jelas wajahnya seperti apa, tapi dari kejauhan Aris itu bisa ngelihat wajah si cewek ini darah semua. Di situ Aris ini sambil diam dan lagi-lagi dia ngomong. Dalam batinnya dia coba kontak batin. Mbak, aku minta maaf kalau aku ganggu. Yang jelas aku lewat sini ini sudah biasa. Tapi kalau memang mbaknya terganggu, aku minta maaf. Aku mau jalan, izinkan aku jalan. Aku asli orang sini, nggak usah ganggu aku. Nah, pas waktu Aris ini kontak batin seperti itu, tiba-tiba sosok cewek yang pakai seragam SMA ini tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Nah, selesai Aris ini menghabiskan rokoknya, dicoba starter lagi motor itu. Ternyata motor ini langsung bisa. Langsunglah Aris ini jalan menuju ke rumah juragan ibunya itu. Begitu sampai di sana, air ini diserahkan, ngobrol lah si Aris. Ngobrol-ngobrol dan karena disuguhi kopi, dia pun ngobrol asik sambil ngerokok, nggak terasa waktu itu sekitar jam 9 lebih. Nah, setelah saat itu karena hujan ini masih turun, masih gerimis, Aris pun pamit ke tuan rumah, dia pun pulang. Nah, pada saat pulang, Aris ini lewat pemakaman itu lagi. Dan pada waktu Aris ini lewat persis di depan pemakaman itu, dia ngelihat lagi sosok cewek ini berdiri di pinggir jalan. Dan pada saat itu, Aris ini semakin bisa ngelihat wajah si perempuan ini. Jadi dia pakai seragam SMA dan wajahnya itu hancur, darah semua. Nah, waktu itu si cewek ini sambil melambaikan tangan ke Aris, kayak nyuruh Aris berhenti. Begitu Aris sampai di rumah, dia ini sempat mikir, itu cewek kenapa kok menampakkan diri sampai 2 kali? Sebenarnya cewek itu siapa? Kok wajahnya benar-benar berdarah dan berantakan? Nah, itu masih terngiang-ngiang terus oleh Aris. Tapi kejadian itu berlalu. Nah, yang dirasakan oleh Aris, setelah dia ketemu si sosok perempuan ini, Aris ini ngerasa kalau dia berulang kali ngelihat sekelebatan sosok cewek ini. Sekitar 2 minggu berjalan, Aris masih ingat betul. Hari itu hari Kamis malam Jumat Kliwon. Karena seperti biasa, di hari Kamis malam Jumat Kliwon itu Aris ini punya satu acara bersama jamaah-jamaah yang ada di sana untuk menggelar doa bersama dan mendatangi satu makam waliullah yang ada di sana. Dan itu dilakukan setiap Kamis malam Jumat Kliwon. Nah, karena hari itu adalah malam Kamis Jumat Kliwon, Aris dan para jamaah-jamaah yang lain ini berbondong-bondong menuju ke makam tersebut. Setelah berdoa dan segala macam, sekitar jam 9 malam, mereka pun pulang. Dan pada saat Aris ini keluar dari kompleks pemakaman, di sebelah kanan itu ada bangunan joglo. Ada si cewek yang pakai seragam SMA itu, dan wajahnya itu penuh darah. Dan pada saat itu, si cewek ini nangis. Nangisnya itu kayak benar-benar kesakitan. Nah, karena waktu itu banyak orang, Aris ini coba kontak batin. Mbak, kenapa kok nangis? Kenapa kok ngikutin aku terus? Jadi Aris ini ngerasa, ini anak kenapa kok selalu ngikutin aku? Padahal sebelum-sebelumnya dia nggak pernah mengalami satu kejadian seperti ini. Dia diikutin sosok yang sama terus-menerus, bahkan hampir 2 minggu. Nah, begitu ada kontak batin seperti itu, si perempuan ini diem, dia tetap nangis. Jadi Aris itu sempat diem sebentar dan memandang ke arah bangunan joglo itu. Sementara yang dilihat Aris, si sosok perempuan ini, si cewek ini duduk sambil nangis terus-menerus. Dan darahnya ini terus mengucur. Jadi pada saat Aris ini kontak batin, dia coba tanya, kenapa mbak? Mungkin saya bisa bantu. Nah, perempuan ini cuma menganggukkan kepala, dan setelah itu dia menghilang. Akhirnya tanpa pikir panjang, ya sudahlah, Aris pun pulang. Dalam batinnya Aris ini sempat berpikir, mudah-mudahan setelah ini dia nggak didatengin lagi. Nah, ternyata malam itu, jam 12 malam, Aris ini tidur. Dan pada waktu tidur,
dia ini mimpi ketemu si cewek yang pakai seragam SMA itu. Si cewek ini datang dan dengan wujud yang sama, dia pakai baju seragam SMA dan dengan wajah yang hancur penuh darah. Mas, aku minta tolong mas, tolong carikan bagian tubuhku yang masih belum ketemu. Lah Aris kaget karena ngelihat wajah dari perempuan ini hancur semua. Jadi dia sampai-sampai nggak bisa ngelihat wajahnya. Aris itu sampai benar-benar nggak bisa ngelihat wajah si cewek ini karena wajahnya itu penuh dengan darah. Dan si Aris ini masih nggak paham. Loh maksudnya gimana mbak? Iya mas, ada bagian tubuhku itu yang masih belum ketemu. Tapi cewek ini nggak nyebutkan apa bagian tubuh yang belum ketemu itu apa. Aris nggak paham. Akhirnya si cewek ini pun menghilang. Nah dicari-carilah oleh Aris. Ternyata dia ketemu ada satu benda yang menurut Aris itu aneh di sekitar lokasi kecelakaan. Begitu dideketi ternyata itu bola mata. Lah diambillah oleh Aris, dan karena saking jijiknya Aris, karena saking takutnya, dia tiba-tiba kebangun dari tidurnya. Dan begitu Aris ini bangun dari tidurnya, dia ngelihat di tangan sebelah kanan, di genggaman sebelah kanan tangannya itu ada bola mata. Nah Aris ini sempat kaget, sempat ngeri, karena dia itu benar-benar heran, kok tiba-tiba ada ini, benda ini. Dibawalah oleh Aris tanpa berpikir panjang, dia langsung keluar. Dia masih bingung, ini ditempatkan di mana, ditempatkan di mana. Akhirnya dicarilah tanah kosong, digali oleh Aris, dan bola mata ini ditaruh di situ. Mulailah Aris ini mendoakan si almarhumah si cewek itu. Nah belakangan, si cewek ini datang lagi, tapi dengan penampilan yang berbeda. Dan pada saat itu, si cewek ini bilang sekali lagi, mas, aku minta tolong sama jenengan, juga sama teman-temannya jenengan. Minta tolong saya didoakan. Nama saya Surti. Nah, jadi nama Surti ini adalah nama samaran. Di email yang dikirimkan oleh Aris, Aris menyebutkan nama asli si perempuan ini. Usianya 17 tahun, dan si perempuan ini meninggal ketika berangkat ke sekolah. Dan kejadiannya persis seperti itu. Dia naik motor berangkat menuju ke sekolah dan ditabrak oleh truk yang bermuatan pasir. Kepalanya hancur dan matanya pada saat itu belum sempat ketemu ketika jenazah ini dimakamkan. Dan pada waktu Aris ini dengar suara dari perempuan ini dan menyebutkan namanya, Aris langsung bilang, iya mbak, insya Allah saya doakan sama teman-teman saya. Karena Aris merasa dia punya jamaah yang biasa ziarah ke makam-makam. Jadi Aris punya kesempatan untuk ngomong ke teman-temannya untuk mendoakan si almarhumah si Surti ini. Nah setelah Aris bilang, ya mbak, nanti insya Allah saya doakan, saya kirim doa untuk jenengan. Setelah itu si perempuan ini pun pamit dan bilang terima kasih, setelah itu menghilang. Nah setelah kejadian itu, Aris ini nggak ketemu lagi dengan wujud si perempuan ini, bahkan dalam mimpi sekalipun. Jadi kejadian itu dirasa aneh sekali oleh Aris. Seperti yang sering kami jelaskan di video-video sebelumnya, tentang bertemunya orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup di dalam mimpi. Dan pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh orang yang sudah meninggal itu pernah dibahas di satu kitab roh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mungkin untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya tentang hal ini bisa membaca kitab tersebut. Nah, cerita inilah yang diceritakan oleh Aris dan dibagikan kepada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.